Ya, rental di akhir bulan Juli terus memasuki Agustus yang notabene-nya merupakan siklus yang cenderung sepi di setiap tahunnya. Memang kadang-kadang seperti cuaca ya, cuaca di Indonesia lah ya, dimana curah hujan ataupun musim kemarau jadi nggak tentu ya, agak semrawut. Nah, seperti di bulan Juli akhir ini dan mendekati bulan Agustus yang biasanya tiap tahun siklusnya agak sepi, ya memang seperti itu sih ya. Jadi rental ini jadi kayak cuaca, kadang-kadang membingungkan, iya kan? Contohnya malam hari ini, kalau tadi sore biasanya rame, malah rental agak sepi, dan malam hari ini malah agak sedikit rame. Nah, ini dia ya. Malam hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa malam aku bikin video ini, malah rentalan agak rame. Tapi tadi sore agak sepi ya. Terus aku baca beberapa tulisan, beberapa postingan yang ada di grup komunitas. Wah, mulai deh ya, terutama yang baru-baru ngerental atau yang baru-baru buka usaha PS, mulai membahas rental yang sepi dan lain sebagainya ya. Membentuk forum ini, membentuk forum itu, ya silahkan saja. Untuk saat ini forum-forum untuk kalian berpartisipasi, join untuk ikutan ngobrol ataupun debat ataupun membahas solusi dan lain sebagainya tentang rental PS, silahkan kalian join di mana aja bisa, media-media grup WA atau grup Facebook atau Instagram, silahkan saja ya, seperti itu. Kalau di Cakko sih emang untuk tahun ini agak sedikit tidak tertebak. Artinya tahun-tahun lalu lebih parah daripada tahun ini ya. Jadi tahun ini cenderung lebih, ya meskipun angin-anginan tapi masih menggeliat. Masih apa ya namanya ya, ya masih lumayan, nggak bener-bener sepi banget gitu, enggak ya, masih lumayan ya, ada stabilnya seperti itu. Biasanya memang di bulan-bulan Juli Agustus, beberapa postinganku mungkin dari 3 tahun yang lalu di konten YouTube-nya Cak Kos ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang, selalu ada bahasan di setiap bulan Juli Agustus rental agak sepi, panik dan sebagainya, banyak postingan rental sepi dan sebagainya seperti itu ya. Ya kadang-kadang memang seperti itu, terutama di bulan-bulan atau di masa-masa bursa transfer ya, mendekati Agustusan, banyak karnaval, sekolah mulai masuk aktif, yang kuliah mulai masuk ya. Terus bulan kemarin juga banyak orang punya hajatan ya. Terus terakhir-terakhir ini banyak sonhorek. Jadi berdampak ke rental yang agak sepi. Ya wes, kita syukuri saja ya. Kemarin kalau misalnya teman-teman lagi pengen menikmati sonhorek, ya biarin aja mereka nonton semuanya. Kemarin ngantuknya udah selesai, capeknya udah selesai, mereka kan butuh hiburan lagi. Nah, kalau nggak dapat hiburan sonhorek, ya mereka datang lagi ke rental PS. Ya mungkin seperti itu ya. Ya alhamdulillah di Cakos masih cukup ramai malam hari ini. Tidak tahu besok Agustus, nggak tahu. Yang penting aku mencoba untuk konsisten buka teman-teman ya. Jadi kita tidak tutup 100%. Kalau sepi kita juga atur-atur waktunya, tidak langsung tutup total, tidak begitu. Tetap kita akan berusaha menginformasikan, minimal dari informasi grup WA, kapan kita buka, kapan kita tutup, karena kita emang nggak pakai karyawan seperti ini. Mohon maaf, kita tak anu dulu ya, ada tulisannya ya, buka habis isak masih tahlilan. Nah ini, jadi Cak Gus untuk sementara kalau maghrib tutup ya, karena ada tahlilan. Jadi bukanya habis isak sampai hari Rabu besok, kita jam maghrib ada tahlilan, terus baru habis isak buka ya. Ya seperti itu, pokoknya kita info ke teman-teman, dan alhasil mereka juga sabar menunggu. Jadi yang namanya pintu gerbang ini nggak tak kunci ya. Ya, jadi yang namanya pintu gerbang ini nggak tak kunci, tetap tak buka. Jadi teman-teman ketika datang ke sini, langsung mereka bisa duduk di teras, bisa langsung buka HP, main wifi-an dulu sambil menunggu
Cak Kus datang selesai acara tahlilan, seperti itu ya. Oke, sekarang lampu aku nyalakan biar bisa terbaca karena tadi masih gelap. Nah, ini buka habis isak masih tahlilan. Ini tak kasih tulisan di sini. Kadang-kadang di bawah sini, nah nanti ada info. Teman-teman kalau datang ke sini langsung baca tulisan, ada info ya. Di WA juga ada. Terus kalau butuh nomor HP yang nggak punya, ya langsung ke sini, ada nomor HP ku ada di sini. Tinggal WA aja ya. Terus kalau yang sudah nyambung ke wifi-nya Cak Kus, itu passwordku nggak pernah tak ganti. Jadi otomatis teman-teman bisa langsung connect ke wifi ya. Jadi bisa telepon, bisa segala macam. Ya kebetulan ini berbulan-bulan lamanya password nggak aku ganti. Jadi teman-teman yang udah pernah nyambung HP-nya ke sini pasti otomatis akan menyambung gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Malam hari ini tiba-tiba aku kepingin bikin konten karena tadi aku kepingin cuaca yang agak sejuk. Aku duduk di situ, tiba-tiba kok pingin bikin konten ya, atau tiba-tiba nemu ide, terus bikin konten aja. Kita keliling-keliling seperti ini ya. Ya dari tadi mau ngerekam ribet sama rentalan ya. Oke, kita lanjutkan vlog kita sambil ngerental, sambil lari-lari, sambil menyusun kata-kata tadi mau ngomong apa ya. Mau ngerekam konten ini, ada yang manggil pulang bayar ya. Begitu ya. Oke, ternyata ini yang aku tangkap di akhir-akhir ini ya. Ternyata untuk generasi milenial atau yang apa ya, anak-anak muda lah yang umur belasan, 15, 14 gitu ya, yang muda-muda. Ternyata kalau untuk urusan TV, mereka suka yang sedikit bright ya TV-nya ya, yang sedikit terang. Kalau dulu teman-teman pelanggan itu suka yang agak gelap atau yang enggak silau, jadi suka yang adem. Makanya dulu Cak Kus bikin konten setting TV supaya adem, sejuk, nggak silau, terus betah ngelihat pas main ya. Kalau dulu seperti itu, karena banyak generasi-generasi yang agak tuwir-tuwir gitu ya, mereka sukanya seperti itu untuk settingan TV-nya. Wah, nggak silau, adem gitu, enak. Tapi beda dengan anak-anak sekarang yang milenial, yang remaja-remaja itu, ternyata mayoritas mereka kurang cerah TV-nya gitu ya. Mungkin akibat sering nonton HP, kadang mereka bright banget kan, jadi terang banget gitu loh. Kadang aku lihat anakku atau ngelihat teman-teman yang muda-muda tuh, wih, apa nggak sakit matanya gitu ya, ngelihat HP dengan segitu sinarnya tuh terang banget gitu ya. Tapi justru mereka merasa nyaman gitu ya, malah enak begitu. Tapi kalau kita yang agak tuwir-tuwir kan suka yang redup-redup aja, pokoknya mata nggak sakit gitu. Tapi kalau yang muda-muda, yang kecil-kecil itu suka yang agak bright TV-nya. Makanya di tempatku ini meskipun TV-nya ada yang agak baru, ada yang agak lama, ini nanti aku setting. Tadi sempat bright-nya udah aku tambahin 5 angka ya. Oh, ternyata mereka yang muda-muda suka yang agak terang ya. Apalagi mungkin ada rental-rental baru pakai TV baru-baru dan tanpa disetting langsung dihajar aja main ya. Settingannya mungkin bright-nya tuh tinggi ya, 50% lah minimal untuk bright-nya. Sedangkan punyaku kan banyak yang tak turunin. Bright-nya rata-rata 35%. Tadi tak bikin 40% karena silau, terang banget ya. Nah, kayaknya teman-teman yang milenial main ke rental-rental baru yang mungkin TV-nya juga banyak yang baru dan bright-nya tuh kenceng banget. Lampu latarnya tuh silaunya LED-nya tuh kenceng banget, dan mungkin mereka merasa enak dengan bright seperti itu atau terang gitu ya. Makanya, Cak, kok kayak kurang terang TV-nya di sini. Oh ya, emang TV-nya agak lama dan memang kecerahannya tak bikin rata-rata 35. Karena dulu kan banyak yang suka nggak terlalu bright itu, nggak seneng, sukanya yang pokoknya adem, nggak bikin capek mata ketika main dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kebetulan di punya aku ini masih banyak warisan TV-TV lama di rental ini. Jadi TV analog, ada digital ya, warisannya agak-agak lama. Memang beda sih tingkat kualitas ya. Kalau yang baru memang cenderung lebih bagus. Ya terus terang aja, lebih bagus, lebih bright, lebih jereng gitu ya. Kalau yang lama cenderung lebih adem, lebih
apa ya, cocok buat yang tua-tua gitu. Tapi nanti tak setting lagi apapun kondisi TV, meskipun lama, nanti kita tambahin bright-brightnya ya, tapi tetap supaya tidak terlalu slow, tapi brightnya kayaknya kita akan tambah sekitar 5 atau 10 poin ya, kita tingkatin aja. Kayak itu sesuai dengan teman-teman terutama yang muda-muda yang main ke rental PS Agos ya. Jadi itu ya bedanya antara yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu ya senangnya yang agak gelap-gelap gitu, mereka senang. Kalau sekarang suka yang terang-terang ya, mungkin karena dia terbiasa nonton HP yang segitu terangnya ya, jadi suka yang terang-terang ya, nggak tahu juga. Tapi ya sering permintaan, Cak ini kayaknya kurang terang deh, ya udah tak tambahin lampu latarnya 3 4 silau-silau sekalian, tapi malah mereka suka. Walah alah, ya wis cah wis ora apa-apa ya, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita kontennya campur-campur aja karena memang nggak sengaja aku tiba-tiba pengen bikin konten aja ya di bulan akhir Juli ini. Tanggal berapa ini ya? Pokoknya akhir Juli deh ini. Kemarin Senin 21, 22 kalau nggak salah ini. Sekarang kayaknya tanggal 22, hari Selasa ya, Selasa. Ya lumayan rental agak rame ya. Ya sebegini lah ya. Nggak usah terlalu panik ya. Nggak usah terlalu panik. Ya, rental kan ada yang di kampung, ada yang di kota ya, ada yang di dekat mahasiswa. Nah, kalau di area mahasiswa mungkin agak berkurang kalau bulan Juli karena pulang ya. Habis ujian akhir semester pulang. Makanya dulu aku tuh paling aman pulang di bulan Juli karena pas ulang tahun. Jadi dulu kalau pas mahasiswa itu pas ulang tahun itu pasti diceburin ke kolam, ditabur tepung, telur dan lain sebagainya. Paling sering diceburin ke kolam karena tempatku tuh kalau mau ke kampus tuh nyebrang kolam, jadi ada jembatan. Itu sering teman-teman langsung diangkat aja dicelupin ke kolam, atau di depan perpustakaan dulu ada tempat kucuran air mancur, sering dicelupin di situ. Alhamdulillahnya Cak Kos dulu nggak pernah mendapat perlakuan diceburin ke kolam atau karena pas ulang tahunnya Cak Kos itu selalu selalu libur, pas libur semester. Jadi ada di rumah aman, nggak pernah kejadian ya. Aku bersyukurnya itu, apalagi dulu itu dengan ketidakpunyaan dana ya, jangankan mau traktir ya, hidup sendiri aja susah dulu di kos-kosan itu, kuliah itu. Untuk kehidupan sehari-hari itu wis bener-bener ngirit ya, untuk makan, untuk ngeprint, untuk ini dan itu, wah ngepres dulu, ngepres. Tapi ya itu nikmatnya di situ ya, dari ketidak begitu punyaan dana, kurang mampu, terus ngerent dulu sempet lama-lama punya rental itu kan kayak duit itu wah pegang duit gitu loh ya. Jadi kalau ke Malang itu wah sekarang pegang duit bos gitu, teman-temanku dulu begitu, bos neraktir semua tuh kayak enak aja dulu. Jadi aku habis lulus terus masih sering ke Malang itu bos dipanggil gitu. Bahkan sebelum lulus pun aku sudah punya rental PS. Jadi pas seminar, pas apa aku ngetraktir anak 30 tuh enak aja. Karena memang habis seminar itu kan seminar skripsi, itu kan nanti kita kan minta bantuan teman, tolong datangkan, ada kuota harus didatangi sekian peserta. Jadi setelah seminar itu lalu kita traktir semua di kafe kampus. Dulu seperti itu. Aku sampai 2 kali karena sempat dosen pengujinya di awal nggak datang, besok datangnya besok, kadang hari ini teman-teman pada datang, akhirnya ya neraktir hari ini, besoknya neraktir lagi begitu ya. Ada yang bayar, terpotong sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ada yang pulang, barusan aku ngetes TV-nya juga. Mohon maaf tidak aku kamera ya, harusnya tak kamerain barusan ini ya. Jadi untuk bright-nya itu tak tambahin 5 angka ya, yang tadinya 35 angkanya, sekarang tak tambahin jadi 45. Untuk bright-nya. Kemudian ketajaman tadi itu 55, sekarang tak ubah menjadi 65 ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan sendiri saja untuk settingan TV-nya ya. Kalau kurang bright, kalau kurang terang, kira kalian bikin terang aja ya. Tadi tak tambahin karena kayaknya harus kita rubah settingannya, sudah nggak seperti dulu ya. Soalnya yang senior udah agak
jarang juga ya, nggak seperti dulu senior-senior banyak ya. Tentu minta yang adem, sekarang banyak yang milenial-milenial, Gen Z yang main ya. Jadi suka yang bright-bright gitu atau yang agak terang di TV-nya gitu ya. Mungkin itu seperti zaman HP mungkin dulu agak remang-remang, sekarang kan celing-celing ya. Jadi mungkin mereka suka TV yang celing. Alangkah bagusnya kalau TV-nya diganti semua yang baru-baru. Seri baru-baru ya pasti akan jauh lebih bagus lagi. Ya wis, nikmati apa yang ada dulu deh. Ya wes itu aja teman-teman. Konten kita malam hari ini banyak gangguan, mohon maaf ya. Entah berapa menit ini coba tak edit-edit aja. Kalau layak upload ya di-upload aja. Begitu ya. Intinya kita tadi bahas tentang rental yang siklusnya kadang sepi di bulan Juli dan Agustus, terus kita syukuri aja. Terus juga tunggu aja insya Allah September ya. Dan kabar terbaru dari Pet ini belum pada posting ya. PS3 terutama ya. Kalau PS4 kan sudah ada yang rilis ya, Beatbox ya. Terus apa namanya si Monster Pet juga kayaknya mau rilis juga. Terus pet apa lagi tuh untuk PS4? Eleven Pet ya juga mau rilis juga. SGR Pet kayaknya sudah rilis atau sudah mau ya? Ya itu. Terus untuk PS3 yang masih belum ada kabar ini. Siapa yang mau mulai duluan ya? Untuk Beatbox belum kayaknya. PS3 terus Gembok apalagi lama ya. Mungkin pertengahan atau akhir September baru rilis. Untuk VR4 juga kok tenang-tenang aja, biasanya kan gopoh. Dan sepertinya VR4 ini mau beralih ke PS4. Sudah ngepet PS18, PS4. PS3-nya mana ini? Kok belum rilis-rilis juga, belum menongolkan kisi-kisi ya, mau rilis atau enggak. Jadi kita masih nunggu, kita masih pakai pet yang lama winter kemarin. Katanya kita masih menunggu yang summer ya, gebrakan dari 3 pet yang cukup populer sekarang di Indonesia, VR Pet, Beatbox Pet, dan Gembo Pet, 3 pet ini ya. Kita masih menunggu siapa yang menggebrak duluan untuk rilis ya. Ya, jangan ke PS4 semuanya, kasihan yang PS3 menunggu juga gitu ya. Ya wes itu aja teman-teman konten kita malam hari ini, konten geradakan wes temae semburat wes ya. Temae tadi macam-macam, boh judulnya apa nanti ini ya. Apa judul sepi, masa judul sepi terus ya. Wes gitu aja wes, mudah-mudahan ada manfaatnya konten malam hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.